Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membahas masalah Tai Chi dengan narasinya, terutama yang terkait dengan rencana kita dalam waktu dekat ini. Indonesia akan mengirim pasukan penjaga keamanan ke jalur Gaza yang dari tahun ke tahun sudah nggak tahu sudah berapa 100 tahun lebih barangkali terus perang bunuh-membunuh, dan semua tidak ada satu action yang konkret, semuanya omon-omon aja, talk tapi tidak ada walk gitu ya. Nah, ini bisa jadi kesempatan emas bagi Indonesia ini untuk menjelaskan filsafat dari Nusantara ini yang kita sudah mulai semenjak menggunakan bahasa ibu kita, suatu bahasa yang asalnya dari suku terkecil atau suku kecil di Riau sana, di Sumatera, bahasa Melayu yang diterima oleh suku terbesar di Indonesia yaitu Jawa dan Sunda untuk menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Dan menarik lagi juga masyarakat Betawi ini yang ada di tetangganya dekat dengan Sunda dan Jawa, suku terbesar ini, toh tidak dipaksa untuk menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, tapi dibiarkan menggunakan bahasa Melayu itu, bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau ini kita mengajukan syarat tambahan di Gaza sana, dan lalu ingin memperkenalkan bahasa Indonesia ini kepada mereka yang bertikai dan dunia internasional yang ikut campur cawe-cawe semua ini, bahwa memang Indonesia bisa melakukan peranan yang positif dan aktif, dan mulai dari bahasa itu. Mengapa? Seperti kita jelaskan di dalam narasi ketika bertai chi itu adalah kita sudah bertai chi semenjak bersama ibu di dalam janin, sebagai janin. Dan ketika kita lahir, lalu tumbuh dan akhirnya mulai membentuk kepribadian ya. Mulai dengan aku, yang lalu kosakatanya kalau plural disebut kami, orang kedua kamu, kalau plural menjadi kalian, orang ketiga dia, kalau plural menjadi mereka. Nah, semua bahasa barat yang menggunakan aksara Latin ini nggak punya kosakata kita, kosakata inklusif yang menggambarkan tentang unity and diversity. Bahkan diversity is unity, karena tidak ada diversity tanpa unity. Seperti pasir bertebaran di pantai itu, laut itu, pasti ada unity. Tidak unity tanpa diversity, bukan penyeragaman itu. Nah, ini kan bisa dibawa misi yang sifatnya software itu, bukan hanya menjaga keamanan aja. Bapak, unless jika dan hanya jika kamu memahami bahasa Indonesia yang sangat dasar ini, adalah syarat utama untuk menyelesaikan gejolak di Gaza yang sudah ratusan tahun nggak habis-habis ini.
dan bisa memicu perang dunia malahan. Ya, ada suatu kosakata kita bisa dimulai dengan cara yang sederhana, suatu conversation di televisi bahwa seorang anak mengajak gurunya, "Guru, saya mau pergi ke satu tempat," misalnya kalau di kita ini ke Ancol atau kebun binatang. Dia mengatakan, "Guru, kami mau pergi ke kebun binatang." Nah, tapi sang murid itu lihat kok gurunya diam aja, nggak ada kelihatan siap-siap untuk pergi. Guru kok nggak bergerak, nggak siap-siap. Loh, kamu kan menggunakan kosakata kami, berarti saya nggak diundang, saya hanya diinform aja. Nah, kalau kamu menggunakan kata kita, berarti guru diajak untuk ikut pergi ke Ancol atau ke kebun binatang. Nah, ini yang penting ini. Kosakata kami dan kita ini ada di bahasa Indonesia ini. Ya. Nah, ini mengapa nggak anak-anak di Gaza itu nanti diajarin bahwa sebab dari kegaduhan yang nggak habis-habis ini ya kamu obatnya ya mulai mempelajari bahasa Indonesia ini dan diajarkan di sekolah-sekolah kan. Lalu kosakata saudara itu satu udara, artinya apa? Dengan Tai Chi kita diajar bahwa udara yang ada di paru-paru kita setelah keluar bisa akan diisep oleh orang di sebelah kita, ya, di depan kita, di belakang kita, ya. Dan ketika dia ketemu dengan udara itu, dengan pohon, dengan semua kehidupan yang ada di sana, seperti burung, segala macam, ya. Lalu kita menjadi satu udara itu. Karena itu akhirnya mau nggak mau tumbuh kesadaran bahwa di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Ya, ini masih antroposentrik humanisme, nggak cukup orang ini bisa merusak lingkungan seperti dijelaskan oleh dalam diktatnya Pak Dr. Budi Munawar Rahman, ya, tentang ekoteologi daripada Tai Chi, di mana Anda diajak mengalami bersatunya Chi langit, Chi bumi, dan Chi langit di dalam diri Anda. Tian langit, Ren manusia, dan bumi menjadi satu itu. Sehingga kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau sesama manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Dan itu yang disebut dalam kearifan kuno kita, memayu ayuning bawono. Jadi itu bukan hanya memayu untuk saya sendiri dan minta dilindungi, orang melindungi saya, undang-undang melindungi saya sebagai hak asasi saya. It's okay. Tapi Anda berkewajiban memayu ayuning bawono, ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.